Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai materi gas mulia. Selamat menyaksikan. Proses pembuatan dan reaksinya. Pembuatan gas mulia. Pembuatan gas mulia dapat diperoleh dengan cara-cara di bawah ini. 1. Gas mulia diperoleh dengan cara sulingan bertingkat udara cair dengan cara sebagai berikut. Udara dicairkan dengan jalan didinginkan dengan tekanan yang besar, yaitu sampai suhu di bawah titik didihnya. Kemudian suhu dinaikkan perlahan-lahan, maka gas mulia akan menyulingnya kembali pada titik didihnya. 2. Gas argon dapat pula diperoleh dengan mengenaskan campuran udara dengan kalsium karbida CaC2. Pada pemanasan ini gas N2 dan gas N2 di udara berikatan dengan CaC2. Reaksinya O2 tambah N2 tambah 3 CaC2 CaCN2 tambah 2 CaO tambah 5 C dan air. 3. Radon diperoleh dari peluruhan radioaktif isonatif radium 22 genap. Reaksinya 88Ra226 86Rn22 plus 2A4. Pembuatan senyawa gas mulia. Pembuatan senyawa gas mulia pertama kali dilakukan oleh Neil Bartlett, orang pertama yang membuat senyawa gas mulia XePtF6, xenon hexafluoroplatinat. Caranya dengan mereaksikan xenon dengan suatu oksida kuat P1F6 xenon hexafluoroplatinat. Reaksi Xe tambah Fi6 XePiF6 serbuk berwarna kuning kemerahan. Dari reaksi pembuatan senyawa gas mulia dengan penemuan ini, maka hilanglah anggapan bahwa unsur gas mulia tidak dapat bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Sampai saat ini hanya Kr, He, dan Rn yang baru dapat disintesis dengan unsur lain, karena memiliki energi ionisasi yang rendah dibanding He dan Ne. Unsur yang dapat bereaksi dengan Kr, He, dan Rn hanya unsur yang keelektronegatifannya tinggi seperti fluor dan oksigen. Jika campuran He dan gas F2 berlebih dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius pada tekanan 6 atom selama 6 jam, maka akan terjadi reaksi He tambah P2 menjadi He F2 xenon difluorida. He tambah 2P2 menjadi He F4 xenon tetrafluorida. He tambah 3F2 menjadi He F6 xenon hexafluorida. Ketiga senyawa tersebut sangat reaktif, oksidator kuat, dan apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan Hf Sebagai berikut. senyawa kriptop dan radon. Senyawa kriptop Kr F2, Kr dalam kurung G tambah F2 dalam kurung G menjadi Kr F2 dalam kurung S. Senyawa radon Rn F2, Rn dalam kurung G tambah F2 dalam kurung G menjadi Rn F2 dalam kurung S. Sifat unsur gas mulia. Sifat-sifat gas mulia dari atas ke bawah atau dalam golongan, mulai dari helium sampai dengan radon adalah: yang pertama, jari-jari atom semakin besar. Karena jumlah kulit semakin banyak, maka jari inti atom ke elektron terluar semakin besar.
Dan yang kedua, energi ionisasi makin kecil. Karena jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik elektron terhadap inti semakin kecil. Sehingga energi untuk melepaskan elektron terluar semakin kecil. Selanjutnya, sifat unsur yang ketiga adalah titik didih atau lele semakin tinggi. Karena semakin besar massa atom relatif MR-nya, maka gaya London atau dispersinya juga semakin kuat. Akibatnya semakin tinggi energi yang diperlukan untuk memutus ikatan tersebut. Sifat unsur yang keempat adalah kereaktifan semakin besar. Karena jari-jari atomnya semakin panjang sehingga semakin mudah melepas elektron. Semua gas mulia merupakan gas monoatomik, tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada rasanya, dan sedikit larut dalam air, kecuali helium dan neon. Kegunaan gas mulia. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan ini banyak banget, diantaranya adalah 1. Helium sebagai pengisi balon udara. Hal ini dikarenakan helium adalah gas yang tidak mudah terbakar dan ringan. Campuran helium dan oksigen 80% banding 20%. Untuk pengisi tabung penyelam, pekerja tambang, penderita penyakit asma. Helium digunakan oleh penyelam karena memiliki kelarutan yang rendah, sehingga tidak larut dalam darah meskipun pada tekanan yang tinggi. Helium cair untuk refrigeran atau pendingin, misalnya pada reaktor nuklir. 2. Argon digunakan untuk pengisi bola lampu pijar atau lampu filamen. Digunakan argon di dalam lampu karena ternyata logam filamen dalam bola lampu tidak terbakar ketika di dalamnya ada gas argon. Digunakan dalam tabung pemadam kebakaran untuk menghasilkan atmosfer iner dalam proses metalurgi pada suhu tinggi. Misalnya pengelasan. Atmosfer iner ini untuk menghindari oksidasi. 3. Neon. Neon biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon, lampu reklame, dan mengisi tabung televisi. Kegunaan gas mulia yang keempat adalah kripton. Kripton digunakan buat lampu pada landasan pacu pesawat, lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Yang kelima, xenon. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida, pembunuh bakteri, pembuatan tabung elektron, digunakan buat anestesi pembiusan. Yang keenam, radon. Radon dapat digunakan dalam terapi radiasi pengobatan kanker. Radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa dari perubahan kadar radon. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.